الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah-jamaah rahimakumullah. Selalu khatib memulakan khutbahnya dengan ucapan pujaan dan pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, lalu bersyahadat, kemudian berselawat, pada akhirnya berwasiat kepada dirinya sendiri dan seterusnya kepada para jamaah agar marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan upaya yang sungguh-sungguh untuk itu. Salah satu cara untuk meningkatkan ketakwaan itu adalah dengan terus-menerus mentadabburi Al-Quran. Terkait dengan itulah saudaraku, khatib telah membacakan firman Allah yang tertera dalam Quran surah At-Tahrim ayat 6. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa-apa yang diperintahkan Allah tersebut. At-Tahrim ayat 6. Saudaraku, setiap orang yang berkeluarga tentu mendambakan kebahagiaan, di mana salah satu wujud atau komponen dari kebahagiaan itu adalah mereka bisa mendapatkan atau memiliki seorang anak dalam kehidupan rumah tangganya. Sebuah kehidupan rumah tangga sekalipun gemerlap dengan harta yang cukup, pasti tidak akan terasa lengkap manakala tidak atau belum mendapatkan seorang anak. Saudaraku, akan tetapi penting kita mengingat bahwa sesungguhnya anak-anak ini adalah memiliki berbagai macam tipologi. Yang pertama, ada anak yang memang dia merupakan perhiasan dunia. Allah katakan dalam Quran surah Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Yang kedua, boleh jadi mungkin anak tersebut adalah merupakan bagian dari kehadirannya ujian bagi kedua orang tuanya. Wa'alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Allah berfirman, dan ketahuilah bahwa harta dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan. Al-Anfal ayat 28. Sehingga Allah ingatkan kita dengan Quran surah Al-Kahfi ayat 46, wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Tetapi kata Allah, amalan-amalan yang kekal lagi soleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi pengharapan. Saudaraku, dan Allah ingatkan bahwa memang Allah itu adalah, sesungguhnya di sisi Allah itu adalah pahala yang besar. Ada lagi
tipologi anak yang ketiga. Bahkan anak bisa menjadi musuh bagi orang tuanya. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladukum aduwwun lakum fahdharuhum. Hai orang-orang yang mukmin, sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu. Ketika terjadi persoalan dalam rumah tangga, ketika kita mendidik anak kita, mungkin perilaku anak kita kurang tepat. Manakala kita mendidiknya, tiba-tiba istri kita bisa jadi lawan kita, bersekutu dengan anak kita. Kamu coba marah-marah, kami tinggalkan kamu nanti. Tiba-tiba istri dan anak-anak bisa menjadi musuh. Saudaraku, atau mungkin anak akan menjadi harapan dan impian kita karena ia adalah cahaya mata kita. Anak inilah yang merupakan anak dambaan seluruh keluarga. Sebagaimana Allah firmankan dalam Quran surah Al-Furqan ayat 74, "Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama." Orang-orang yang berkata, "Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa." Saudaraku, orang tua itu diuji dengan kehadiran anaknya. Apakah kehadiran anak-anaknya dapat melalaikannya dari beribadah kepada Allah? Kita sebagai orang tua diuji dengan kehadiran anak. Apakah kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah? Mesti kuat dalam bayangan kita, dalam keyakinan hati kita. Setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Kullukum yuladu 'alal fitrah. Fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Tiap-tiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanya lah yang membuat dia bisa menjadi Yahudi, Majusi, atau Nasrani. Atas 3 ungkapan menjadi Yahudi, Nasrani, atau Majusi, maka fitrah dimaksud di sini adalah anak kita terlahir sebagai seorang Muslim. Apakah setelah bersama dengan kita dia masih Muslim atau justru menjadi musuh-musuh bagi orang Islam itu sendiri? Ini tentu juga merupakan ujian kepada kita sebagai orang tua. Saudaraku, fitnah itu berarti bisa menyengsarakan orang tuanya. Pernahkah anak-anak sekarang, atau kalau kita melihat anak-anak sekarang, pernahkah bertanya bagaimana orang tuanya membesarkannya sampai memberhasilkannya? Di antara kerumitan hidup yang sedang dijalani, tetapi mereka tetap bertanggung jawab mengasuh anaknya. Tetapi anak-anak sekarang, mereka dengan gampangnya menitipkan anak-anaknya kepada kakek neneknya hanya karena ingin pergi ke reunian teman-temannya. Mereka menitipkan anaknya kepada orang tuanya karena menghadiri pesta ulang tahun temannya. Mereka berkata bahwa tolonglah ibu, tolonglah bapak, kalau kami tidak kerja dua-duanya bagaimana kami hidup? Bagaimana nanti bisa membesarkan? Sudahlah kita membesarkan anak kita, hari ini anak kita pun minta supaya anaknya kita rawat. Tiba-tiba anak-anak kita menjadi ujian benar-benar bagi kita. Sehingga apa yang kita harapkan dalam kehidupan di masa tua, seringkali yang kita rasakan atau yang orang tua banyak rasakan sekarang adalah betapa masa tua penuh dengan masalah-masalah. Setiap hari saudaraku kita melihat di televisi, di berita media massa, betapa luar biasanya perilaku anak generasi sekarang. Bagaimana mereka membuat kehidupan dalam keluarga itu sedemikian jauh dari harapan dari orang tuanya. Saudaraku, sebelum terlambat, mudah-mudahan kita bertanya ulang.
Sebetulnya tipologi seperti apa, tipologi anak seperti apa yang kita idamkan? Apakah ia akan menjadi perhiasan dunia, atau ia akan menjadi anak yang akan membawa fitnah, atau ia akan menjadi anak yang menjadi musuh bagi kita, atau yang kita inginkan adalah anak yang menjadi cahaya penyejuk hati kita, cahaya mata dan penyejuk jiwa kita. Kesadaran kita untuk mengetahui tipologi ini adalah dimaknakan supaya kita tidak kecewa, supaya kita tidak merasakan kehidupan yang berat dengan justru rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah ayat yang kita bacakan tadi mengingatkan kita tentang pentingnya seorang kepala keluarga untuk memikirkan dan menjaga, memelihara dirinya dan keluarganya dari api neraka. Dan yang terakhir saudaraku adalah ketahuilah bahwa sesungguhnya anak yang ada pada kita adalah investasi masa depan kita. Idza mata ibnu adam in qata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin wa ilmin yantafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lah. Jika seorang anak meninggal dunia, jika seseorang meninggal dunia, maka putuslah kata Rasulullah pahala amalnya kecuali salah satu dari tiga hal. Satu, shadaqatun jariyah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat yang dapat diambil manfaat darinya, dan anak soleh yang mendoakannya. Saudaraku, mari kita siapkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang pintar dan memiliki kedekatan kepada Rabbinya, anak-anak yang tumbuh kembang potensi keagamaannya, karena memang dia diciptakan sebagai manusia yang fitrah, yang beragama Islam, dan akhirnya akan menjadi penyejuk jiwa kita. Inilah jalan kita agar hari-hari tua kita kelak akan mendapatkan kenyamanan dan keamanan, kenikmatan dan kebahagiaan, plus kita akan mendapatkan nanti investasi kita di yaumil akhir insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wa ala abdika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Khatib kembali dalam khutbah yang kedua ini mengingatkan kita pentingnya kita bertakwa kepada Allah, dan mudah-mudahan janganlah kita mati kecuali kita dalam keislaman. Sesungguhnya kehidupan dunia ini seringkali melupakan kita kepada tujuan akhir dari kehidupan kita, bahwa kelak kita kembali kepada Allah dan akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita, termasuk bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Seringkali saudaraku, ketika anak kita besarkan semata dalam rangka selamat kehidupan duniawinya, yang kita dapat kemudian adalah kesedihan, karena memang anak-anak kita jauh dari harapan kita untuk menjadi pembela kita di hadapan Allah, bahkan menjadi ujian kita kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku, ada sebuah kisah yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Jabir, yang berasal dari Jabir, yang menceritakan ada seorang anak laki-laki datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia melapor, "Ya Rasulullah, sesungguhnya ayahku ingin mengambil hartaku." Lantas Rasul berkata, "Pergilah, bawa ayahmu kemari." Begitu perintah beliau. Bersamaan dengan itu, malaikat Jibril turun menyampaikan salam dan pesan Allah kepada Rasulullah. Jibril berkata, "Ya Muhammad, Allah Azza wa Jalla mengucapkan salam kepadamu dan berpesan kepadamu. Kalau orang tua itu datang, engkau harus menanyakan apa-apa yang dikatakannya di dalam hatinya yang tidak pernah didengar oleh kedua telinganya. Tanyakanlah apa yang pernah dia katakan dalam hatinya yang tidak pernah didengar oleh kedua telinganya." Ketika anak tersebut datang membawa orang tuanya, Nabi pun bertanya kepada orang tua tersebut. Rasul bertanya, "Mengapa anakmu mengadukanmu?"
apakah benar engkau ingin mengambil uangnya? Lelaki tua itu menjawab, tanyakan saja kepadanya ya Rasulullah. Kemanakah saya menafkahkan uang itu? Apakah bukan untuk beberapa saudara-saudaraku, saudara ayahnya, atau saudara ibunya, atau untuk keperluan saya sendiri? Rasul bersabda lagi, lupakanlah itu. Sekarang ceritakanlah kepadaku apa yang engkau katakan di dalam hatimu yang tidak pernah didengar oleh telingamu. Maka wajah keriput lelaki itu tiba-tiba menjadi cerah dan tampak bahagia. Dia berkata, demi Allah ya Rasulullah, dengan ini Allah Subhanahu wa taala berkenan menambah kuat keimananku dengan kerasulanmu. Memang saya pernah mengatakan sesuatu dalam diriku yang mana kedua telingaku tak pernah mendengarnya. Nabi mendesak, katakanlah, aku ingin mendengarnya. Orang tua itu berkata dengan sedih dan air mata yang berlinang. Saya mengatakan kepadanya kata-kata ini. Aku mengasuhmu sejak bayi dan memeliharamu waktu muda. Semua hasil jerih payahku kau minum dan kau reguk puas. Bila kau sakit di malam hari, hatiku gundah dan gelisah lantaran sakit dan deritamu. Aku tak bisa tidur dan resah. Bagi akulah yang sakit, bukan kau yang menderita. Lalu air mataku berlinang-linang dan meluncur deras. Hatiku takut engkau disambar maut, padahal aku tahu ajal pasti akan datang. Setelah engkau dewasa dan mencapai apa yang kau cita-citakan, kau balas aku dengan kekerasan, kekasaran dan kekejaman. Seolah kaulah pemberi kenikmatan dan keutamaan. Sekiranya kau tak mampu penuhi hak ayahmu, kau perlakukanlah aku seperti tetangga dekatmu. Engkau selalu menganggap kesalahanku, seolah-olah kebenaran selalu menempel di dirimu. Selanjutnya Jabir berkata, pada saat itu tiba-tiba Rasulullah memegang kerah baju si anak dan berkata, bahkan nyawamu pun miliknya. Begitu Rasulullah teriak kepada sang anak tersebut. Saudaraku, mudah-mudahan ini akan mengingatkan kita bahwa kalau di dunia ini saja kita tidak mendapatkan keuntungan dari anak, lalu apakah nanti di akhirat kita akan mendapatkan investasi yang bagus lagi? Itu semuanya berangkat dari kegagalan kita dalam mendidik anak-anak. Saudaraku, di era di mana kapitalisme telah menawarkan kehidupan dipenuhi dengan materialisme, sesungguhnya hubungan antara anak dengan orang tua, bahkan hubungan kekerabatan telah banyak rusak hanya karena memang anak kita tidak memiliki kendali. Marilah kita berupaya dalam khutbah yang singkat ini mengingatkan kembali bahwa arahkan anak-anak kita ke dalam agama. Karena sesungguhnya jangan tinggalkan anak-anak kita lemah dalam beragama. Karena hanya dengan penjagaan agama anak akan menjadi investasi dunia dan akhirat kita. Dan dengan memberikan bekal agama berarti kita telah memberikan tali pengendali bagi kehidupan anak kita di dunia dan di akhirat. Dan bagi keselamatan kita di dunia dan akhirat. Semoga khutbah Jumat ini menginspirasi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Innaka hamidun majid. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat. والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة